Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster pada mata kuliah perencanaan wilayah yang diampu oleh Bapak Asirin STMT. Outline pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, definisi dan latar belakang pendekatan kompetitif dan klaster, faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah, pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, definisi dan ciri-ciri klaster industri, manfaat klaster industri, pelaku klaster industri, lalu strategi dan pola klaster industri, strategi pembangunan regional dan peran pemerintah dalam pengembangan klaster, selanjutnya kebijakan ekonomi terkait klaster, klaster industri hayati di masa Kuset, komposisi klaster dan pengaruh klaster di Amerika Serikat, dan yang terakhir yaitu studi kasus klaster industri Riau. Masuk pada slide 3 mengenai definisi dan latar belakang pendekatan kompetitif klaster. Pendekatan klaster ini diprakarsai oleh Michael Porter. Ia mendefinisikan klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Mereka berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi. Klaster mendorong industri untuk bersaing satu sama lain, di mana wilayah kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan di wilayah lain secara kompetitif. Latar belakang Porter mendalami pendekatan klaster ini adalah karena lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi yang terjadi. Pada slide ini membicarakan mengenai faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Yang pertama yaitu keunggulan secara mikroekonomi, yaitu aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat, seperti kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu keunggulan secara makroekonomi, di mana menguasai seluruh sistem pasar dalam skala yang besar, seperti kebijakan moneter dan fiskal, pembangunan manusia, dan kelembagaan politikal yang efektif. Yang terakhir yaitu faktor endowment, yaitu sumber daya yang dimiliki suatu wilayah, seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Yang selanjutnya yaitu pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, di mana ada 7 pokok pemikiran, yaitu yang pertama pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua yaitu pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya. Yang ketiga yaitu lapangan kerja dan upah. Yang keempat, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Selanjutnya itu pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang keenam, pembangunan dengan prioritas dan urutan. Yang terakhir yaitu pengembangan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Selanjutnya yaitu definisi dan ciri-ciri klaster industri. Definisi yang disebutkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan klaster industri adalah kelompok industri dengan vokal industri yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk partnership, baik dengan supporting industri maupun relate industri. Ciri-ciri klaster industri menurut Lyon dan Atherton yang berpendapat bahwa 3 hal yang mendasar yang dicirikan oleh klaster industri. Yang pertama yaitu kebersamaan, yaitu bisnis-bisnis beroperasi dalam bidang-bidang serupa atau terkait satu sama lainnya dengan fokus pasar bersama atau suatu rentang aktivitas bersama. Yang kedua yaitu konsentrasi, bahwa terdapat pengelompokan bisnis-bisnis yang dapat dan benar-benar melakukan interaksi. Dan yang terakhir yaitu konektivitas, bahwa terdapat organisasi yang saling terkait atau bergantung dengan beragam jenis hubungan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah manfaat klaster industri. Dengan adanya klaster industri ini memberikan manfaat, di mana terdapat
6 manfaat klaster industri. Yang pertama, meningkatkan keahlian pelaku melalui proses pembelajaran bersama antar perusahaan potensial yang ada di dalam klaster. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang ada dalam klaster secara bersama-sama akan mendapatkan keahlian komplement yang tidak akan didapatkan bila perusahaan-perusahaan tersebut bertindak sendiri. Yang ketiga yaitu setiap perusahaan yang ada di dalam klaster memperoleh potensi ekonomi dengan adanya spesialisasi produk serta dengan adanya pasar bersama atau melalui pembelian bahan mentah sehingga bisa mendapatkan diskon besar. Selanjutnya itu memperbaiki arus informasi dalam klaster. Misalnya, memungkinkan penyedia finansial dalam menentukan pengusaha yang layak pinjam dan bagi pelaku bisnis untuk mencari penyedia jasa yang baik. Yang kelima, memperkuat hubungan sosial dan hubungan informal lain yang dapat menumbuhkan penciptaan ide dan bisnis baru. Yang terakhir, membangun infrastruktur profesional, legal, finansial, dan jasa spesialis lainnya. Selanjutnya itu pelaku klaster industri. Pelaku utama dalam pengembangan klaster adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat. Perusahaan ini dikelompokkan menjadi dua, perusahaan inti dan perusahaan pendukung. Perusahaan inti, perusahaan yang bergerak dalam industri inti, yaitu industri yang menjadi pemicu dan pendorong timbulnya usaha lain. Sedangkan perusahaan pendukung adalah perusahaan yang tergolong dalam industri pendukung yang meliputi industri pemasok bahan baku, industri pelengkap, dan industri lanjutan dari industri inti. Pelaku lain, posisi ini bisa berubah pada konteks klaster yang berbeda, namun perusahaan bukanlah satu-satunya pelaku institusi pendidikan. Institusi pendidikan juga memiliki peran penting sebagai katalisator dalam pengembangan klaster. Perguruan tinggi berperan dalam pendidikan dan menjadi pemain kunci dalam memajukan lembaga riset dan pengembangan suatu klaster. Pelaku lainnya adalah perantara finansial, seperti perusahaan modal usaha, asosiasi usaha yang bekerja untuk kepentingan usaha dan anggota, serta institusi layanan usaha dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Semua lembaga ini dapat membantu memperkuat pengembangan klaster dan memainkan peran dalam pengembangannya. Yang terakhir adalah pemerintah lokal dan lembaga ekonomi lainnya yang berperan sebagai memfasilitasi pengembangan klaster melalui intervensi kebijakan. Selanjutnya, aspek kunci dalam strategi pengembangan klaster adalah mobilisasi, diagnosa, strategi kolaboratif, implementasi, dan penilaian. Klaster bersifat dinamis dan perkembangannya memiliki siklus. Siklus tersebut memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama, embrio. Klaster pada tahapan embrio ini adalah tahapan awal perkembangan. Yang selanjutnya itu tumbuh. Klaster yang memiliki ruang untuk perkembangan lebih lanjut. Selanjutnya adalah klaster dewasa, di mana klaster yang stabil atau akan sulit untuk lebih berkembang. Dan yang terakhir, klaster menurun. Klaster yang sudah mencapai puncak dan sedang mengalami penurunan. Klaster pada tahap ini sekali waktu mampu untuk menemukan kembali dirinya dan masuk ke dalam siklus perkembangan yang baru lagi. Selanjutnya ada Diamond Porter, di mana ada faktor input. Semakin tinggi kualitas faktor input ini, maka semakin besar peluang industri untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Yang kedua, kondisi permintaan semakin maju. Suatu masyarakat dan semakin demanding pelanggan dalam negeri, maka industri akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau melakukan inovasi guna memenuhi keinginan pelanggan lokal yang tinggi. Yang selanjutnya itu industri pendukung dan terkait, di mana akan meningkatkan efisiensi dan sinergi dalam klaster. Sinergi dan efisiensi dapat tercipta terutama dalam transaction, sharing teknologi, informasi maupun skill tertentu. Dan yang terakhir adalah strategi perusahaan dan pesaing.
Strategi perusahaan dan pesaing dalam Diamond Model juga penting karena kondisi ini akan memotivasi perusahaan atau industri untuk selalu meningkatkan eh, kualitas produk yang dihasilkan dan selalu mencari inovasi baru. Selanjutnya, strategi pembangunan regional dan peran pemerintah dalam pengembangan klaster. Dalam teori ini, pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter sebagai berikut. Pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Ini seperti apa saja keunikan dan keunggulan lokasi tersebut. Apa jenis aktivitas yang cocok di lokasi tersebut? Lalu, apa peranan wilayah dalam lingkup wilayah sekitar? Selanjutnya ada pengembangan kekuatan unik yang dimiliki. Contohnya seperti elemen-elemen iklim dan lingkungan. Lalu apa klaster yang ada saat ini dan klaster yang berpotensi untuk dikembangkan. Selanjutnya ada capai dan pelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Ini mencakup kelemahan apa yang harus diatasi. Dan dari ketiga tersebut, membentuk prioritas dan urutan pengembangan, yang merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Porter juga menyarankan cara mengembangkan klaster yang melibatkan peran pemerintah dan perusahaan swasta. Untuk mengembangkan klaster, pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, upaya stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, tingkatan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakan seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan dan lain-lain. Selanjutnya, tetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Selanjutnya, mengembangkan dan implementasi program tindakan ekonomi yang positif. Dan yang kelima, fasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster. Terakhir, dorong fasilitasi dan berikan insentif agar muncul tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Dan selanjutnya, kebijakan ekonomi terkait klaster. Kebijakan ekonomi terkait klaster dibagi menjadi pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, promosi ekspor, reformasi regulasi, promosi investasi asing langsung, kebijakan iptek, pengembangan faktor spesialisasi, dan kecanggihan. Michael Porter memberikan contoh beberapa klaster, seperti klaster anggur di California, klaster multimedia di Manhattan dan San Francisco. Dan yang saya ambil adalah klaster industri hayati di Massachusetts. Mengapa klaster ini berhubungan? Karena contohnya saja lembaga pendidikan tinggi seperti Harvard. Tentu saja Harvard University ini sering melakukan riset dan penelitian mengenai produk kesehatan dan kecantikan, serta bekerja sama dengan rumah sakit, laboratorium, klinik uji, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini dapat dikategorikan sebagai klaster. Selanjutnya, komposisi klaster dan pengaruh klaster di Amerika Serikat. Dilihat dari grafik ini, Amerika melayani kurang lebih 90% klaster lokal. Dalam bagian Diamond Porter, klaster dapat mempengaruhi persaingan dalam 3 cara, yaitu peningkatan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen, meningkatkan kapasitas peserta klaster,
untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas, serta merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Dari ketiga cara tersebut, tergantung pada hubungan pribadi pemilik perusahaan, komunikasi yang dilakukan, serta jaringan individu lembaga yang berinteraksi di dalamnya. Contoh lain yaitu klaster industri yang ada di Riau. Klaster industri di Riau terutama untuk pengolahan hasil bumi bertujuan untuk ekspor, kecuali yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan teknoparknya. 5 klaster industri lainnya masih mengutamakan kelompok industri makanan, olahan hasil kelapa sawit. Pengolahan hasil kelapa sawit serta kebijakan industri Provinsi Riau menjadi model untuk kebijakan klaster semacam industri pertanian dan rantai nilai mungkin merupakan promosi klaster di daerah pedesaan. Terdapat 6 klaster yang ada di industri Riau. Yang pertama ada klaster Dumai, klaster Tanjung Buton, klaster Tenayan, klaster Kuala Enok, klaster Buruk Bakul, dan yang terakhir klaster Tech Park. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.